semuanya. Kami dari kelompok 6 pembelajaran kreatif membahas tentang upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa melalui metode bermain. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Dapriani Lubis, NIM 12033111081. Nama saya Feiza Arsila dengan NIM 12033111043. Saya Wanda Hamidah Harahap dengan NIM 10233111062. Nama saya Yemi Mansaferia Maran Siregar dengan NIM 12033111080. Pengertian pengembangan kreativitas adalah upaya memperluas ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya yang baru dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir. Tujuan pengembangan kreativitas anak sebagai berikut. Yang pertama, cara dalam mengekspresikan diri anak melalui hasil karya seninya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasai. Yang kedua, cara dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ada di dalam diri anak. Yang ketiga, pengalaman dengan tingkat ketentuan toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian. Yang keempat, membuat anak memiliki rasa kepuasan diri serta saling menghargai hasil karya orang lain. Fungsi mengembangkan kreativitas anak adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki anak dalam mengekspresikan dirinya ke dalam sesuatu yang baru. Upaya yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama, bermain. Bermain bisa menjadi media untuk mengembangkan kreativitas anak. Untuk itu, sediakan berbagai macam mainan untuknya. Selain itu, beri ia kesempatan untuk bermain di luar rumah, mengenal alam dan bermain dengan teman-teman. Lewat cara itu, anak akan kaya pengalaman dan terbiasa berinteraksi dengan lingkungan yang akan membuatnya belajar banyak hal, termasuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, biarkan anak berimajinasi. Salah satu cara melatih imajinasinya adalah dengan membacakan buku setiap hari. Libatkan anak saat membaca buku dengan memintanya mengira-ngira suara seorang tokoh atau karakternya. Ajak juga anak bermain role play. Misalnya, memintanya menjadi koki atau dokter dengan menggunakan perlengkapan mainannya. Dengan imajinasinya, anak akan berusaha memerankan hal-hal tersebut. Yang ketiga, pertanyaan kreatif. Cobalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan mendorongnya untuk berekspresi baik secara formal maupun non-formal. Yang keempat, hindari kata salah. Imajinasi anak tidak selalu sama dengan anak sepantarannya. Misalnya, ia menggambar mobil dengan roda segitiga. Usahakan Anda tidak berkata salah. Anda bisa berkata, "Menarik sekali, kira-kira mobilnya bisa jalan tidak jika rodanya berbentuk seperti ini?" Siapa tahu ia membuat gambar itu karena misalnya roda mobilnya rusak. Yang kelima, lihat minat dan bakat. Coba untuk memperhatikan apa yang disukai oleh anak. Apakah ia senang menggambar, menumpukan barang, berolahraga, menari, atau hal lainnya. Setelah mengetahui kegemarannya, mulailah Anda mengasahnya sejak dini. Upaya yang keenam yaitu biarkan anak untuk bereksplorasi. Sejak kecil, anak sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, biarkan mereka melakukan eksplorasi
terhadap dunia sekitarnya. Kita hanya perlu memberitahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, upaya yang ketujuh yaitu jangan dipaksa. Jika anak tidak menunjukkan kreativitas atau bakat, maka memberikan stimulus untuk memancing kreativitas anak. Nah, adapun upaya yang kedelapan yaitu memberi pengalaman baru. Memberikan waktu khusus anak untuk mengajaknya berkunjung ke sebuah tempat seperti museum, kebun binatang, sawah, dan tempat rekreasi lainnya. Dari tempat itu, dia akan menemukan pengalaman serta mendengar, melihat, mencium, dan mengetahui apa yang selama ini tidak ia ketahui, sehingga itu akan memperkaya pengalamannya. Nah, kurangi melarang anak, karena dengan melarang anak itu akan mematikan kreativitasnya. Misalnya, Anda melarang anak untuk melakukan atau bermain lumpur karena Anda takut bahwa tangan anak kotor, padahal kita tahu tangan kotor bisa saja dicuci dengan air. Sebagai gantinya yang Anda lakukan bukan melarangnya, tetapi memberikannya saran. Misalnya, ia boleh memegang lumpur asal tangannya dicuci setelah memegang lumpur itu. Nah, upaya yang ke-10 yaitu liburan kreatif. Liburan tidak harus mahal, yang penting sesuai dengan minat anak. Namun, liburan dapat dilakukan di rumah. Bisa juga Anda mengajak anak untuk melakukan di luar, seperti outbound. Dengan begitu, anak akan mendapat banyak pelajaran, bersosialisasi, bekerja sama, toleransi, dan tentu saja menyenangkan. Nah, upaya yang terakhir yaitu memberikan pujian. Setiap anak selalu senang jika kita memberikan pujian. Dengan begitu, akan mendorong untuk melakukan kreativitas lainnya. Namun, selalu ingatkan pada anak, jika anak melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Karena dari kesalahan itu, ia akan belajar untuk memperbaharui kreativitasnya menjadi lebih baik dan mencoba mencari solusi dari kesalahannya. Dan berikut contoh dari kreativitasnya. 생각나는 한 사람 처음 너를 본 어느 날 햇살처럼 운명처럼 나를 바라보던 아름다운 그날의 한 사람 널 보며 어두웠던 달빛 내린 겨울밤도 수없는 별빛들로 투명하게 빛나 꿈 같은 사랑 아직 모르게